Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya ingin melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz semalam di kediaman teman kita Aisyah. Ayat yang beliau kutip sangat menarik karena ayat tersebut apabila lengkap kita baca dari ayat 133 sampai 136, maka pada intinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang jannah di awal ayat 133, kemudian ditutup dengan jannah lagi di ayat 136. Dan di tengah-tengah dua ayat tentang jannah ini, Allah menggambarkan tentang sifat orang-orang yang akan masuk ke dalamnya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ada dua hal yang ingin Ana tambahkan. Yang pertama di ayat 134, ketika Allah mengatakan wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Jadi ini adalah dua sifat dari orang yang bertakwa yang menjadi penghuni surga. Yang pertama, arti harafiahnya adalah menelan kemarahan. Dan Allah menggambarkan di sini dengan kata benda, bukan kata kerja. Apa beda antara kata benda dengan kata kerja ini? Ketika Allah menggambarkan sesuatu dengan kata bendanya, maka sifat tersebut menjadi bagian dari kehidupan orang tersebut. Gitu. Sebagai contoh, Tinus seorang pelari. Maka meskipun Tinus sedang duduk, kita tahu bahwa dia senang berlari di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Dan lari adalah bagian dari kehidupannya. Dibandingkan dengan Rudy sedang berlari. Mungkin Rudy berlarinya pada saat itu saja, gitu. Di lain waktu tidak pernah berlari. Nah, sehingga di sini ketika Allah menggambarkan dengan kata benda, misalnya di sini ada al-kadhibina al-ghaiz, yaitu orang yang menelan kemarahannya, maka sifat menelan kemarahan ini adalah sifat yang menjadi bagian dari dirinya. Artinya dia sering atau menjadi sifatnya adalah sifat orang yang mampu menelan kemarahannya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa menelan kemarahan bukan menahan kemarahan? Karena memang pemahaman dalam bahasa Arab al-kadhimina lebih tepat dikatakan sebagai menelan dibandingkan dengan menahan. Ketika kita menelan, kita dibandingkan dengan mengunyah, maka menelan itu tidak nampak gerakan di mulutnya, begitu. Artinya di sini ketika seseorang menelan kemarahannya, maka orang yang dimarahi itu tidak mengetahui bahwa sebenarnya orang itu sedang menahan kemarahannya. Gitu. Jadi di sini tingkatnya lebih tinggi dari orang yang sekedar menahan kemarahan. Karena menahan kemarahan bisa saja mukanya menjadi merah, matanya melotot begitu, sehingga orang yang melakukan kesalahan begitu merasa ngeri juga. Akan tapi di sini Allah menggambarkan sebagai al-kadhibina al-ghaiz, itu orang yang menelan kemarahannya, yaitu sifat di mana seseorang mampu menahan kemarahannya sedemikian rupa sehingga tidak menunjukkan ekspresi yang menyeramkan, gitu. Apalagi dengan kata-kata kasar atau bahkan main tangan dan seterusnya. Sifat berikutnya yang Allah gambarkan dengan kata benda juga adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang memiliki sifat selalu memaafkan orang lain. Dan bukti pemaafan ini adalah apabila seseorang itu mendoakan orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya, maka itu adalah
pemaafan yang sempurna. Bagian kedua yang ingin Anda tambahkan terkait dengan ayat 135 yang tidak dibahas oleh Ustadz, yaitu seringkali kita berpikiran bahwa seorang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat positif, seperti malaikat. Pada kenyataannya tidak demikian. Di ayat ini Allah menggambarkan bagaimana seorang yang bertakwa, penghuni surga, melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Maka apa yang membedakan orang-orang yang bertakwa dengan orang biasa? Di sini Allah katakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Nah, sedikit penjelasan dari ayat ini, apa yang dimaksud dengan fahisyah, perbuatan keji, yaitu perbuatan yang memalukan seperti zina hati, zina mata, bahkan zina secara fisik. Itu adalah semua perbuatan keji. Sedangkan zulum, menganiaya diri sendiri, adalah perbuatan yang merusak diri sendiri. Misalnya memakan makanan yang haram, mengkonsumsi drug, minuman keras, dan lain-lain yang merusak tubuh. Itu adalah bagian dari menganiaya diri sendiri. Dan yang menarik di sini yang membedakan seorang yang bertakwa dengan orang biasa adalah kalimat di sini ketika Allah mengatakan idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Jadi di sini ketika Allah sudah sampai pada kalimat anfusahum, tidak ada kata summa atau fa begitu, akan tapi langsung. Jadi ketika orang tersebut melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, maka mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika seseorang berbuat dosa, kemudian ingat kepada Allah, maka dia akan merasa malu dan bersegera memohon ampun. Dan ciri yang ketiga, syarat yang ketiga, yaitu adalah mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya. Nah, teman-teman sekalian, jadi di sini ketika kita melakukan semua ayat yang ada di sini 33, 34, 35, maka Allah janjikan di ayat 36-nya adalah ampunan dan surga. Semoga pada Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan ampunan dan surga kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.